nggak siap. Lama-lama pada tahun kedua itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Ini yang pasti saya suruh. Apa kabar? Ketemu di akhir pekan. Wah, ini benar-benar suasananya enak nih. Saya lihat kiri kanan sisa-sisa hujan ini masih adem, tapi matahari udah mulai cerah ya, Bung Jo. Jadi cocok nih kalau mau jalan-jalan di hari di akhir pekan semacam ini, jalan cocok. Tapi saya kira saya usul kita jangan ngomongin yang terlampau serius-serius banget ya gitu ya. Kita soroti berbagai kasus yang menurut saya lucu lah gitu ya, lucu tapi menarik juga untuk dari situ kita sebenarnya bisa membuat deteksi apa yang sebenarnya terjadi di negara kita ini. Minggu kemarin misalnya di Sulawesi Selatan itu ada sejumlah katanya pendukung Ganjar Pranowo tapi ngamuk gitu karena dan deklarasi dijanjikan diberi uang 50.000, kemudian ternyata cuma dikasih 10.000. Sekarang harga nggak cukup, itu cuma cukup beli bensin 1 liter kalau harga pertalite sekarang dengan 10.000. Ya orang ngamuk lah gitu ya, masa nggak ada uang makannya, uang apanya kan gitu. Terus yang masih ramai sampai sekarang meskipun peristiwanya terjadi itu hari Kamis ya, Pak Jokowi itu ternyata kemarin ketika ada unjuk rasa lewat pintu belakang gitu ya, dan kemudian orang bersorak katanya kangen di demo, kenapa kabur lewat pintu belakang. Terus pembelaan dari istana itu yang sampai saya banyak ketemu meme-nya di mana-mana gitu, katanya Pak Jokowi itu sangat menghormati para pengunjuk rasa gitu. Jadi karena itu Pak Jokowi lewat pintu belakang supaya secara ini nggak mengganggu lah aslinya. Terus ada lagi soal kemarin kan katanya Bjorka itu yang hacker yang sekarang lagi paling jadi top yang Anda sebut sebagai Robin Hood di era digital itu dibilang bahwa itu hoax, dia membocorkan komunikasi antara BIN dengan presiden. Ya, tapi belakangan kok Badan Cyber dan Sandi Negara itu katanya mengambil langkah hukum loh. Kalau dia cuma ngibul aja kan berarti langkah hukum. Ini dianggap anak ngibul aja kan. Ini menarik dan hoax, ternyata dia juga mengucapkan ulang tahun ke Bapak. Ada bagusnya juga, ramah juga nih Bjorka ini, kata dia mengucapkan selamat ulang tahun ke Pak Johnny G. Plate itu. Saya kira hal ini banyak hal yang menarik Bung Rocky, yang saya sarankan jangan terlalu serius dulu deh hari akhir pekan ini. Ya, Pak Jokowi kan demonstran itu minta ditemui yang di depan istana itu. Tapi kenapa beliau justru lewat pintu belakang? Kan orang demonstran di depan istana justru ingin ngetok pintu tuh, bukain dong, kira-kira begitu. Dia kabur lewat pintu belakang. Itu nggak sopannya tuh tuan rumah tuh. Jadi kita ada dalam keadaan untuk memahami apa keterangan dari pejabat istana. Presiden Jokowi sebenarnya dia kabur dari pintu belakang kan. Oh, itu penghormatan terhadap apa disebut penghormatan terhadap demokrasi itu. Padahal bukan begitu sebetulnya cara menghormati demokrasi. Ya temui orang yang lagi ketok pintu, bukan justru menghilang tuh. Nah, basa-basi semacam ini yang orang anggap bahwa memang nggak ada keterangan yang masuk akal oleh istana. Dan para demonstran justru merasa dia takut untuk menemui pengunjuk rasa itu tuh. Nah, kesempatan semacam ini membuat orang mengevaluasi ada apa di istana tuh. Dulu kalau Pak Presiden bilang saya minta di demo, ya temui pendemo. Tapi udahlah, itu bagian dari kekacauan psikologi beliau. Karena mungkin merasa bahwa ntar lagi nih, kalau mahasiswa ditemuin itu artinya dia mesti temuin buruh, dia mesti temuin emak-emak segala macam. Memang begitu. Tugas presiden adalah menemui rakyat yang lagi resah. Dia bukan resah karena hal di dalam rumah tangga, tapi resah karena kebijakan pemerintah memberantakkan ekonomi rumah tangga tuh. Jadi itu masalahnya.
apalagi tadi ya Ganjar, Ganjar soal relawannya yang cuman dikasih uang. Kalau kita keterlaluan juga panitianya ini. Kalau saya jadi Ganjar juga pasti marah lah, ada panitia cuman ngasih 10.000. Ini karena dana yang turun pasti lebih dari itulah. Kan kita tahu lah setiap kali kayak gini ada dan pengerahan massa kan. itulah maksudnya kan, orang jadi relawan juga sebetulnya nggak usah minta duit kan dia rela untuk mendukung Ganjar. Itu juga terlihat bahwa kalau dia minta uang dan ngamuk karena cuma dikasih 1/5, itu memang relawan yang tidak rela sebetulnya kalau nggak ada uang. Jadi ini diorganisir, dimobilisasi itu. Ini masalah etikanya begitu. Kalau Pak Ganjar betul-betul tokoh, dia datang kemanapun, orang akan rela untuk bahkan memberi sumbangan. Pak Ganjar, this is my share. Di Amerika begitu tradisinya kan. Ini bagian saya nih, dia angkat $1, $10 tuh. Ini justru minta dibayar. Dan itu artinya didagangin kan. Nanti masa yang sama juga dibawa ke tempat yang lain. Jadi nanti di Sulawesi Selatan misalnya terlihat, wah masanya setiap kali ada deklarasi Ganjar, masanya ribuan ya. Oh enggak, itu dipindahin aja dari satu kota ke kota yang lain kan sebetulnya. Dan ongkosnya jadi murah. Jadi penipuan-penipuan semacam itu membuat demokrasi kita ya jadi konyol aja tuh. Mana ada di dalam demokrasi orang berpartisipasi dengan dibayar gitu, oleh kandidatnya. Itu intinya tuh. Tentu kita tahu bahwa ya mungkin memang Ganjar uangnya nggak cukup, tapi ambisinya besar. Itu faktanya tuh. Lalu apa yang satu lagi? Oke, tapi kita lanjutkan dulu. Ini betapa kita menyadari di sini ini semua sebenarnya mobilisasi gitu ya. Dan nah, itu kata kuncinya. Ya. Dan ini mobilisasi bukan hanya massa, ini sebagai lembaga survei juga gitu. Juga dalam rangka lembaga surveinya dimobilisasi. Untuk memobilisasi ini saya lihat kencang nih Ganjar dalam beberapa hari ini, lembaga-lembaga survei yang mempublikasikan soal Ganjar kencang lagi nih Bung Rocky. Jadi mobilisasi itu buat apa sebetulnya? Ya buat menekan Ibu Mega sebetulnya kan. Ini kan bukan buat Ganjar tuh. Kalau Ganjar ya orang udah tahu kapasitasnya udah segitu tuh. Ditambah dikurang pun akan balik pada soal wadas bagaimana Pak Ganjar, IKTP bagaimana Pak Ganjar, kan itu kan. Jadi dijawab dulu itu sebelum lembaga-lembaga survei ini berupaya untuk menekan Ibu Mega dengan mengatakan nih elektabilitasnya tinggi banget. Ya kalau Ibu Mega betul-betul nggak suka pada Ganjar, dia akan bilang iya elektabilitas tinggi, tapi ada sprindik loh yang udah ditandatangani tuh, tinggal dipanggil tuh soal ya IKTP. Wadas bagaimana kalangan LSM menunggu tuh keterangan dari Pak Ganjar. Mestinya Pak Ganjar ini datang ke publik bilang saya ada problem dengan elektabilitas saya karena saya tahu saya masih ditahan oleh kemungkinan saya disperindikan soal IKTP. Maka saya minta lembaga survei stop dulu tuh, bersihkan dulu potensi saya untuk bolak-balik dipanggil karena supaya fair. Saya juga ingin menjelaskan seperti Pak Gubernur DKI menjelaskan. Dan keterangan Pak Gubernur DKI itu seperti kampanye tuh. Kan dia bisa sindir begitu justru. Jadi itu enaknya kalau orang berakal itu masuk dalam pertandingan politik. Bukan di backup oleh surveyor yang juga dibayar. Nanti pemilih relawan Ganjar juga merasa, loh kok yang kantongnya tebal justru surveyor. Sementara kita cuma dapat 10.000 tuh. Itu soalnya.